Indonesia adalah penampungan manusia tidak berguna. Itulah sebabnya sampai Indonesia tidak menjadi negara maju, sampai menjadi negara terkebelakang. Dengarkan baik-baik, saya jelaskan. Contoh saya berikan, bahwa di Indonesia itu berbagai macam penghasilan ada. Di Indonesia ada tambang, di Jepang tidak ada tambang. Tapi kenapa Jepang lebih sejahtera daripada Indonesia? Ini saya jelaskan satu-satu. Di Arab Saudi tiada hutan kau temui. Tetapi di Indonesia hutan rimba, hutan belantara. Bisa kamu liku-liku di dalam hutan, tidak ketemu jalan pulang. Lantaran banyaknya hutan di Indonesia. Di Singapura tidak ada sawah, tapi maju luar biasa. Di Indonesia sawah terhampar luas, padi menguning. Ini adalah kenyataan. Siapa yang bisa bantai? Di Swiss tidak ada laut. Di Indonesia, laut, setiap pulau dibatasi oleh laut. 2/3 laut daripada daratan. Tetapi Indonesia tetap miskin. Ada apa ini? Karena Indonesia adalah penampungan manusia tidak berguna. Dengarkan, saya jelaskan pada akhir video ini. Di Belanda tidak ada gunung kita temui, tidak ada gunung kita lihat. Kenapa tidak ada gunung? Karena daratannya di bawah laut. Indonesia berapa gunung? Coba siapa yang bisa hitung? Berapa gunung dan bukit yang ada di Indonesia? Tetapi Indonesia tetap terkebelakang. Jadi itulah saya katakan bahwa Indonesia ini tidak maju-maju karena menjadi penampungan manusia-manusia tidak berguna. Saya kasih contoh. Coba sebutkan gunanya itu para Habib yang datang dari Yaman yang hampir menguasai Indonesia ini. Apa gunanya mereka datang di sini? Apa yang mereka kerjakan yang bisa kita contohi? Manfaat apa mereka untuk bangsa kita? Kan tidak ada manfaatnya. Padahal mereka sangat banyak. Ribuan orang datang menghabiskan beras, menghabiskan ikan, menghabiskan sayur. Bahkan kita lagi didoktrin untuk menyumbang. Ini kan kita ini penampungan manusia tidak berguna. Berikut, saya kasih contoh, masih banyak contoh-contoh lain, tidak bisa sebutkan satu persatu. Suku Rohingya yang datang di Indonesia ini, manusia-manusia tidak jelas. Apa gunanya mereka datang di sini? Mereka ini hanya datang makan, tidur, berak, bikin anak. Datang 2 keluar 4. Datang 2 menjadi 4 karena dia melahirkan. Baru mereka digaji lagi. Digaji 1 juta, tidak terima karena sedikit, tidak cukup. Sementara anak-anak PHTT, pegawai P3K kita paruh waktu, berapa gajinya? Yang membantu kita mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Udah jelas. Padahal mereka kerja. Suku Rohingya diberikan tempat tinggal, diberikan tanah, diberikan lagi makanan gratis. Mereka dikasih 1 bungkus, minta 2 bungkus, katanya sedikit. Padahal MBG kita, kalau kita lihat sebagian itu, 1 biji telur saja sudah setengah mati. Kasih buah-buah yang keriput, sebagian sudah berulat. Coba kau kasih suku Rohingya itu, kalau dia tidak lemparkan kamu. Itulah bedanya. Kita, anak-anak kita dikasih MBG, kebanyakan tidak sempurna. Suku Rohingya dikasih begitu besar bungkusannya lagi, dikasih 1 bungkus, bawa 2 bungkus.
Ini kan namanya beban negara. Itulah yang menguras daripada kekayaan kita. Sampai Indonesia ini tidak maju-maju. Tetapi ada lagi satu yang terpenting. Karena kita punya ternak yang luar biasa. Ada peternakan kita, yaitu peternakan para koruptor. Peternakan itu yang biayanya sangat besar. Para koruptor itu, setelah koruptor, maka mereka paling misalnya di penjara 2 atau 3 tahun, 5 tahun ke atas. Berapa memang itu kan hanya 5 tahun. Hasil yang diambil miliaran, masih banyak tersisa. Ini kan ternak-ternak. Jadi itulah sebab-sebab Indonesia ini tidak maju-maju. Ada ternak tidak beres. Manusia-manusia yang dipelihara, manusia tidak berguna. Sementara yang berguna diribut-ributkan. Jadi nanti kita akan sambung lagi tentang masalah ini. Kita akan sambung karena video ini saya lihat sudah hampir 7 menit. Saya akan sambung dengan tayangan yang akan datang. Silakan berkomentar menurut pendapat teman-teman di kolom komentar. Silakan tambahkan kalau masih ada yang kurang di dalam pembahasan saya ini. Kalau yang lebih dikurangi, yang tidak sempurna ditambahkan, yang kurang bagus ditinggalkan, yang bagus kita analisa dan kita usahakan hilangkan semua ini. Semoga kita juga menjadi bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain.